Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how wonderful to meet you again. How have you been? Wish you always well and in Allah's protection during this uncertain situation. Well, back with me again, Mr. Andika, your English teacher from SMK Kusuma Margoyosopati. Before we begin our activities today, as a warming up, I have some pictures for you. Check it out. Do you recognize who was shown earlier? Kamu kenal siapa yang ada di gambar di belakang ini? This is a picture of Albert Einstein. Ya, jadi ini adalah gambar dari Albert Einstein. Do you know him? Einstein is generally considered the most influential physicist of the 20th century. Jadi Albert Einstein adalah seorang fisikawan yang terkenal dari abad ke-20. I guess some of you have already seen his iconic pose as seen in this picture somewhere. Jadi ini adalah gambar Einstein yang paling fenomenal. Dan saya yakin beberapa dari kalian pernah melihat gambar ini di manapun kalian berada. Now, what about him? Do you recognize who he is? It is outrageous if you don't recognize who he is. Kebangetan sekali kalau kalian tidak kenal siapa beliau. Okay? He is I.R. Soekarno, the leader of the Indonesian Independence Movement and Indonesia's first president. Jadi ini adalah gambar dari Bapak I.R. Soekarno, presiden pertama bangsa Indonesia. Okay guys, they are examples of inspirational people. Jadi gambar-gambar tadi adalah contoh tokoh-tokoh yang inspirasional, tokoh-tokoh yang memberikan pengaruh kepada dunia. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Okay, we are going to learn about biographical recount. I believe some of you have already learned about recount. Jadi, saya yakin kalian pasti sudah pernah mempelajari tentang recount sebelumnya. But this kind of recount is a little bit different. So, without further ado, let's get started. So, here is the basic competencies and indicators of competence achievement. Jadi ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. The basic competencies, the first one, analyzing social functions, text structure and language features in the biographical text of inspirational figure according to the context of their use. Jadi nanti kita akan menganalisa fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan dari biographical recount. The second one, compiling oral and written, short and simple biographical text by taking into account of its social functions, text structure, and language features that is correct and according to its context. Nanti setelah itu kalian juga diminta untuk menyusun teks biografi sesuai dengan tadi unsur kebahasaan, struktur teks, dan lain sebagainya. Okay, now, indicators of competence achievement. For the knowledge aspect, atau untuk aspek pengetahuan, students can tell the way of life of inspirational figure and take moral message from it. Jadi nanti para siswa diharapkan dapat menceritakan jalan hidup seorang tokoh yang inspirasional, termasuk juga pesan moral yang didapat dari kisah atau perjalanan hidup mereka. For the text structure, students can identify the elements in a biographical text. Jadi nanti para siswa dapat mengidentifikasi elemen-elemen atau unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam sebuah teks biografi. For the language features atau unsur kebahasaan, students can apply the phrases or vocabularies that commonly used in a biographical text. Jadi nanti kalian bisa menerapkan kata atau frase yang sering atau lazim digunakan dalam biografi teks. For the skills aspect, students can compile a biographical text in English with the theme, the life of bla bla bla. Jadi nanti kalian diminta untuk menyusun teks biografi tentang kehidupan suatu tokoh yang terkenal. If we are talking about recount, we must realize that we are talking about something that already happened in the past time. Jadi ketika kita membahas tentang recount, itu artinya kita sedang membicarakan masa lalu. Oke, past time, masa lalu. Jadi recount secara umum menceritakan kejadian apa saja yang terjadi di masa lalu. But what about biographical recount? If you heard the word biography, what comes to your mind? Nah, ketika kalian dengar kata biografi,
kira-kira apa yang datang atau apa yang ada di pikiran kalian. Jadi, setelah ini saya akan menjelaskan tentang apa itu biographical recount secara lengkap. Okay, so here is the material that we are going to learn today. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu biographical recount. What is the purpose of a biographical recount? Jadi apa tujuan dari biografi? A biographical recount presents historical information about the key event in a person's life. Jadi teks biografi itu menampilkan atau menceritakan informasi historis tentang hal-hal penting yang terjadi dalam hidup seseorang. Tentunya orang yang kita bicarakan di sini harus orang yang inspiratif, orang yang memberikan pengaruh atau dampak ke lingkungan sekitar atau bahkan ke dunia. It sequence events in the order they happen. Dan nanti di teks tersebut, urut-urutan dari kejadiannya harus disajikan atau diceritakan secara berurutan supaya pembaca juga tidak bingung. Mungkin bisa diawali dari masa kecil, masa remaja, dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita bicara atau membaca teks biografi, tentu kita akan disajikan sebuah urutan kisah atau urutan kejadian penting dari seseorang. And here is the text organizer. Ini adalah struktur dari teks yang akan kita pelajari hari ini. The first one is orientation. Orientation means setting the scene, atau di bagian orientasi ini kita akan menemukan penjelasan tentang background atau latar belakang dari tokoh yang akan diceritakan di biografi tersebut. The next one is events. Events artinya kan kejadian. Main events in person's life in chronological order. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah chronological order. Nah, ketika kita menceritakan biografi seseorang tokoh, tentu kejadian yang harus disampaikan harus dalam urutan yang tepat, urutan yang sesuai secara kronologis, supaya nanti pembaca juga lebih mudah memahami apa atau bagaimana perjalanan hidup tokoh tersebut. And the last one is conclusion. This is the optional section. Jadi bagian conclusion atau kesimpulan ini sifatnya opsional atau bisa saja ditampilkan, bisa saja tidak. Bagian ini berisi tentang personal comment or summary. Jadi isi dari bagian conclusion ini adalah tentang kesimpulan. Oke, orientation. In this part, it may include who, what, when, where, why. Jadi ada 5 pertanyaan dasar yang digunakan sebagai acuan saat mengembangkan bagian orientation. Ya, saya sudah sampaikan tadi, orientation itu letaknya di awal paragraf atau di awal teks. Nah, di bagian orientation ini berisi pertanyaan tentang siapa. Artinya siapa sih tokoh yang akan kita bahas atau yang akan kita tulis di biografi ini? What? Apa yang dilakukan si tokoh ini sehingga dia menjadi perhatian atau memberikan dampak bagi lingkungan atau bagi dunia? When? When ini bisa berisi kapan dia dilahirkan dan kejadian-kejadian penting apa yang bisa kalian sebutkan di awal teks. Where? Where itu kan artinya di mana ya? Jadi mungkin tentang masa kecilnya, itu di mana dia tinggal, di mana dia dilahirkan, dan lain sebagainya. And why, mengapa? Mengapa menurut kalian sebagai penulis biografi, kalian perlu nih mengangkat cerita tentang si tokoh ini. The next one is events. Events tadi ya artinya kejadian. Main events or experiences in a chronological order. Jadi secara kronologis, kejadian-kejadian penting harus kita sajikan kepada pembaca. It may include photos or pictures. Jadi di sini kalian juga boleh menambahkan gambar-gambar penunjang teks biografi kalian. And the last one, conclusion. Optional ya, optional berarti artinya bisa disajikan, bisa juga tidak. Bisa kalian tambahkan, bisa juga tidak. Comment on what you think about this person. Jadi di sini kalian sebagai penulis bisa menyampaikan pemikiran atau pendapat kalian tentang tokoh yang kalian jelaskan di teks biografi tersebut. It also contains summary of information atau ringkasan dari apa yang sudah kalian tulis di atas. And now I will show you a biographical recount model atau contoh dari teks biografi.
here it is, parts of a biographical recount. Jadi nanti kalian akan bisa lebih jelas mengetahui mana yang orientation, mana yang events, mana yang conclusion. Di sini ada sebuah teks tentang sebuah band terkenal, Queen, ya, sebuah band yang melegenda. Nah, di sini di teks ini kita akan melihat bagian-bagiannya apa saja. Oke, jadi orientation, nah, letaknya di awal. Yang paling atas itu namanya orientation. Kemudian selanjutnya events. Nah, events ini sendiri bisa kita bagi menjadi beberapa paragraf. Dan ingat ya, in a chronological order, harus sesuai urutan. And the last part is conclusion. Ya, ini kebetulan di teks yang saya jadikan sebagai contoh, ada conclusionnya, ada kesimpulannya. Nah, okay, now is the language characteristics or language features atau unsur kebahasaan. Oke, selanjutnya kita ke kata-kata yang dicetak atau yang berwarna merah. Nah, style, use of names of specific people or third person. Jadi kata-kata yang berwarna merah di teks ini itu merujuk kepada tokoh yang sedang dibahas di situ. Secara spesifik bisa berupa nama orang atau nama suatu band ya kalau kita bicara tentang contoh yang ada di sini, atau bisa juga merujuk kepada kata ganti third person. Seperti yang ada di contoh di awal paragraf pertama, di situ ada kata Queen. Ya, jadi kan yang dibahas topik utamanya di teks ini itu tentang Queen. Kemudian di paragraf ketiga, di awal paragraf di situ kita bisa lihat Brian May and Roger Taylor. Nah, itu kan nama anggota bandnya. Kemudian di paragraf terakhir, ya, di kalimat terakhir ada they were inducted. Nah, they ini kan artinya mereka. Jadi kata ganti yang menggantikan personil band Queen itu sendiri. Oke, jadi itu tadi tentang biographical recount. Kita sudah belajar apa itu struktur teksnya, bagaimana kita menyusun. Tadi ada orientation, ada events, dan ada conclusion, dan juga language characteristics or language features. Unsur kebahasaannya tadi juga sudah saya jelaskan. Saya harap kalian bisa memahami penjelasan saya dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Alright everyone, what do you think about the material that you have learned today? It is easy, isn't it? Jadi gimana menurut kalian materi yang kita pelajari hari ini mudah atau sulit? Saya yakin pasti mudah. Well, before we end our meeting, I would like to remind you to stay healthy, be positive, and keep applying health protocol whenever and wherever you are. Jadi saya selalu mengingatkan ke kalian semua untuk terus menjaga kesehatan, tetap berpikiran positif, dan selalu menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun kalian berada. So that's all from me. See you again in the nearest time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.